Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan dari pelajaran kita membaca risalah yang berjudul Min Wasaya As-Salaf Lisyabab, di antara wasiat-wasiat yang berharga dari as-salaf untuk para pemuda dan pemudi Islam. Kita akan masuk di wasiat yang keempat, ya, dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala. Baik, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Al-wasiyatul rabi'ah. Wa min wasaya salafi rahimahullah lisyababi ma ja'a an Zaid bin Abi Zarqa'i qala kharaja Sufyan ya'ni al-Thawri wa nahnu ala babihi faqala ya ma'syar al-shabab ta'ajjalu barakata hadha al-ilm fa innakum لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه ليفيد بعضكم بعضا قوله تعجلوا بركة هذا العلم. طيب. Qala hafizahullah al-wasiyatur rabi'ah, wasiat yang keempat. Kata beliau, di antara wasiat-wasiat as-salaf kepada para pemuda adalah apa yang datang dari Zaid ibn Abi Zarqa. Beliau berkata, kharaja Sufyan ats-Tsauri wa nahnu ala babihi. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah keluar dari rumahnya sedangkan kami saat itu berada di depan pintunya. Ya, kami di saat itu berada di depan pintunya. Faqala, maka Sufyan berkata, ya ma'syarasy syabab, ta'ajjalu barakata hadzal ilm. Wahai sekalian para pemuda, bersegeralah di dalam menggapai keberkahan ilmu ini. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu liyufid ba'dukum ba'dha. Karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui apakah kalian akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan dari ilmu itu atau tidak. Ya. Sehingga kalian bisa saling memberi faedah antara satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi sini Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, ya, berwasiat, ya, apa yang diriwayatkan dari Zaid ibn Abi Zarqa, yang bunyi wasiatnya adalah bersegeralah untuk menuntut ilmu, cari keberkahan dari ilmu itu. Karena kalian tidak mengetahui, ya, apakah kalian akan mendapatkan, ya, apa yang kalian cita-citakan dari ilmu itu atau tidak. Ya, sebab seorang tidak tahu, ya, kapan dia diberi kesempatan untuk meraih dari keberkahan ilmu itu. Tujuannya apa? Liyufid ba'dukum ba'dha. Supaya kalian bisa saling memberi manfaat antara satu dengan yang lainnya. Baik.
Qauluhu ثم قال حفظه الله تعالى قوله تعجلوا بركة هذا العلم أي انتهزوا فرصة شبابكم واغتنموها لتحصلوا العلم لأن الإنسان إذا كبر لا يكون عنده من النشاط والذاكرة والقدرة على الاستذكار مثلما هو في مرحلة شبابه إضافة إلى ما يكتنفه من مسؤوليات وأعمال ومشاغل ومصالح بينما الشاب ليس عنده شيء من ذلك وأيضا فإن مرحلة الشباب تنقضي سريعا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. Baik. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mentalik, ya, berkomentar terhadap asar ini. Kata beliau, qauluhu, ucapan Sufyan, ta'ajjalu barakata hadal ilm, bersegeralah dalam mencari keberkahan ilmu ini, maknanya ai intahizu fursata syababikum waqtanimuha lituhassilul ilm. Intahizu, gunakanlah, ya, kesempatan masa muda kalian. Ya. Manfaatkanlah untuk meraih ilmu. Ya. Di annal insan idza kabura la yakunu indahu minan nasyati wadh-dzakirati wal qudrati 'alal istidhkar. Karena seseorang itu apabila dia sudah tua, maka dia terkadang tidak memiliki lagi semangat, ya, tidak memiliki ingatan yang kuat, ya, kemampuan untuk mengingat, untuk menghafal. Mithla ma huwa fi marhalati syababihi, seperti saat dia masih muda. Ya, seperti saat dia masih muda. Ya, maksudnya, ya, beda antara orang yang belajar, ya, di saat dia sudah tua dengan orang yang belajar di saat dia masih muda. Kadang-kadang, ya, ada orang di masa tuanya semangat belajar, tapi mungkin saja dia sudah tidak maksimal di dalam meraih ilmu tersebut. Ya. Beda kalau dia masih tergolong sebagai orang yang masih muda, masih kuat pikirannya, belum banyak kesibukannya, ya, belum banyak hal-hal yang menyibukkan dirinya. Ya. Syekh katakan di sini, idafatan ila ma yaktanifuhu min mas'uliyatin wa a'malin wa masyaghil wa masalih. Belum lagi, ya, ditambah dengan banyaknya tanggung jawab, pekerjaan, kesibukan, serta maslahat-maslahat yang lainnya. Ya. Ya, jadi beda antara orang yang sudah berkeluarga dengan orang yang belum berkeluarga tentunya, ya. Ya. Kalau orang sudah berkeluarga, ya tahu sendiri. Dulunya cuma tanggung jawab sendiri terhadap dirinya, ya ketika dia sudah berkeluarga, sudah ada istrinya, sudah ada anaknya, itu tambahan-tambahan dari pekerjaan, dari kesibukan. Ya. Walaupun itu semua bukan hal yang membuat seseorang itu tidak bisa belajar atau tidak bisa taklim. Ya, tapi intinya di sini Syekh sebutkan bahwa beda halnya orang yang menuntut ilmu di masa muda dengan orang yang sudah memiliki kesibukan-kesibukan. Bainama syabu laisa indahu syai'un min dzalik. Beda halnya kalau dia masih muda. Dia tidak memiliki sesuatu dari hal tersebut. Ya, maksudnya dia belum punya tanggung jawab, belum punya pekerjaan, belum punya kesibukan. Maka hendaknya dia gunakan dari masa-masa muda tersebut. Wa aidan fa inna marhalatasy syababi tanqadi sari'an. Ya, belum lagi, ya, fase, ya, muda itu
dia berlalu dengan sangat cepat. Yang tidak terasa, ya, umur itu berlalu dengan cepat. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata. Iya. Tidaklah saya menyerupakan waktu atau masa muda itu illa bi syai'in, kecuali seperti sesuatu yang ada pada kummi, ya, pada lengan bajuku, ya, fasaqata, setelah itu jatuh. Ya, setelah itu jatuh. Boleh memperumpamakan, ya, saking cepatnya dari usia muda itu bagaikan sesuatu yang berada di lengan baju. Artinya gampang terlepas, ya, gampang perginya. Ya, qauluhu, kemudian dari ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Karena sesungguhnya, ya, kalian tidaklah tahu apakah kalian akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Ai anna syaba qad yu'ammilu ay yuhassila minal ilmi kadza wa ay yahfadha kadza wa ay yaqra'a minal kutubi kadza wa ghairaha minal umuri allati yu'ammiluha aw minal umuri allati yu'ammiluha fala yuhassil. Ya. Kata beliau bahwasanya terkadang pemuda itu, ya, banyak angan-angannya, ya, banyak cita-citanya untuk memperoleh dari ilmu ini. Oh, saya nanti mau hafal ini, saya mau membaca dari buku ini, kitab ini, dan selainnya dari cita-citanya. Fala yuhasil, tapi dia tidak mendapatkannya. Ya. Dia bercita-cita banyak, tapi terkadang seseorang tidak diberi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah untuk mencapai apa yang dia cita-citakan. Walakin idza jahada nafsahu, akan tetapi kalau dia bersungguh-sungguh, ya, wasta'ana billah, dia memohon bantuan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa harasa ala tinami marhalati syababihi, setelah itu dia bersemangat untuk mempergunakan fase-fase mudahnya. Fa innahu biidnillahi azza wa jalla yuhassilu khairan azima. Maka sesungguhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan memperoleh kebaikan yang sangat besar. Ya. Ya, memang dua ini, ya. Kapan orang bersungguh-sungguh di dalam belajar, ya, punya perhatian terhadap ilmu, tapi jangan lupa mohon bantuan, ya, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah, ya, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sertai dengan semangat. Ya, sungguh-sungguh, ya, bersemangat dan jangan lupa minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang seperti ini? Kata Syekh, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan memperoleh kebaikan yang sangat besar. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bermujahadah fina, di jalan kami. Ya. Ya, terkandung di dalamnya keikhlasan, ya. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ya. Apa kata Allah? Sungguh pasti kami akan beri mereka hidayah menuju kepada jalan-jalan kami. Ya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa qauluhu liyufid ba'dukum ba'dha. Ya. Jadi di wasiat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala
Wahai sekalian para pemuda, bersegeralah untuk mencari keberkahan ilmu ini, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui, ya, apakah kalian akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan atau tidak. Terus kata beliau, liyufid ba'dukum ba'dha, sehingga kalian bisa saling memberi manfaat satu dari lainnya. Kata Syekh, fihi hathun lisyababi ala iktinami liqa'atihim bi ba'din bil faidatin nafi'a wa husni tadzakuril ilm. Ya, ini terkandung dalamnya motivasi, ya, kepada para pemuda untuk memanfaatkan pertemuan-pertemuannya, ya, dengan faedah-faedah yang bermanfaat dan senantiasa mudzakarah dengan ilmu, ya, mudzakarah dengan ilmu. Maksudnya di sini, ya, seseorang kalau dia bertemu di mana saja, ya, tiba-tiba bertemu, maka hendaknya dia saling menukar faedah, ya. Dia taklim misalnya di tempat ini, ada temannya taklim di tempat lain, ya saling bertanya, ya, ilmu apa yang kau pernah dengar dari sana? Dia juga bertanya, dari ilmu apa yang pernah kalian dengar di tempat taklim ini? Saling menukar faedah, ya, saling menukar faedah ketika dia bertemu. Dan itu banyak, ya, kejadian seperti itu pada ulama-ulama terdahulu. Mereka ketika berjumpa, ya, mereka saling mudzakarah, saling murojaah seputar ilmu. Ya, oleh karena itu kata Imam Al-Mizzi rahimahullahu taala, man hazal ilma wa dzakarahu saluhat dunyahu wa akhiratuh. Siapa yang senantiasa, ya, mengulang-ulang ilmu, ya, dan murojaahnya, saluhat dunyahu wa akhiratuh, maka akan baik dunia dan akhiratnya. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan, maka terus meneruslah, ya, mempelajari atau mudzakarah, murojaah dari ilmu itu. Kenapa? Fahayatul ilmi mudzakarah, karena hidupnya ilmu, ya, kokohnya ilmu pada diri seseorang itu dengan senantiasa mengulang-ulangi, ya, dari ilmu tersebut. Ya, apalagi ilmu seputar akidah, ya, ilmu seputar tauhid, ya, mengenal, ya, tauhid dan mengetahui dari lawannya, yakni kesyirikan. Itu termasuk ilmu yang teramat penting, ya, teramat agung untuk senantiasa dimurojaah, ya, dibahas, ya, diulang-ulang di dalam kehidupan. Baik. Ini wasiat yang keempat. Kemudian al-wasiyatul khamisah, wasiat yang kelima. Coba dibaca. الوصية الخامسة ومن وصايا السلف للشباب ما ورد عن الحسن البصري رحمه الله كثيرا ما كان يقول يا معشر الشباب عليكم بالآخرة فاطلبوها فكثيرا رأينا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا. Baik, subhanallah. Wasiat yang kelima. Wa min wasaya as-salaf lisyabab. Di antara wasiat-wasiat para ulama terdahulu kepada para pemuda, ma warada anil Hasanil Basri rahimahullah, ma warada anil Hasanil Basri rahimahullahu taala, katsiran ma kana yaqul. Ya, apa yang datang dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, sering sekali beliau berucap, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para pemuda, alaikum bil akhirah. Ya, berpeganglah, ya,
dengan negeri akhirat. Maksudnya cita-citakanlah akhirat. Fatlubuha, dan carilah. Dan carilah. Fakathiran ra'ayna man talabal akhirata fa'adrakaha ma'ad dunya. Kata Syekh, karena banyak yang kami saksikan, orang yang mencari akhirat, maka dia mendapatkan akhirat bersama dengan dunia. Ini orang yang apa? Tujuannya akhirat. Siapa yang semangatnya, cita-citanya, ambisinya, ya, semangatnya untuk akhirat, maka pasti dia akan mendapatkan akhirat. Itu dipastikan. Bersamaan dengan dunianya akan ikut bersamanya. Ya. Baik. Wa ma ra'ayna ahadan talaba dunya fa adrakal akhirah ya ma'ad dunya. Namun kami belum pernah melihat seseorang yang mencari dunia saja lalu ia mendapatkan akhirat bersamaan dengan dunianya. Ya. Maksudnya dari ucapan Al-Hasan Al-Basri ini rahimahullahu taala bahwa orang yang cita-citanya semata untuk akhirat, maka dunianya pasti akan ikut. Ya. Beda halnya kalau orang yang memang perhatiannya terhadap dunia saja. Ya, pikirannya, ya, angan-angannya, cita-citanya, semangatnya hanya dunia. Maka pasti dia akan mendapatkan dunia tapi belum tentu dia mendapatkan akhirat. Jelas ya? Kata Syekh, wa hadza tanbihun azimun jiddan minal Imamil Hasan al-Basri rahimahullahu taala lisyabi. Kata beliau, ini adalah peringatan yang sangat besar sekali. Ya, nasihat yang sangat agung dari Imam Al-Hasan Al-Basri untuk pemuda. Bi ayyaja'ala hammahu al-akhirah, yaitu agar menjadikan akhirat sebagai tujuan dan semangatnya. Ya. Wa ayyataniya bitahsiliha. Ya, dia punya upaya. Ya, dia punya semangat untuk mendapatkan akhiratnya. Wa syaghala waqtahu bima yuqarribuhu min rabbih azza wa jal. Ya, dia menyibukkan waktu-waktunya kepada perkara-perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'ala dzalika fa inna Allah azza wa jalla yamunnu alaihi binasibihi wa hadhihi minad dunya. Iya. Karena siapa yang melakukan hal tersebut fokus terhadap akhirat, ya, dunia hanya mengikut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya bahagiannya dan jatahnya di dalam kehidupan dunia ini. Subhanallah ya. Ucapan Al-Hasan Al-Basri ini mirip dengan asar yang datang dari Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berucap, ya, pernah berwasiat, kata beliau, irtahalatid dunya mudbira wartahalatil akhiratu muqbila. Ya, dunia telah pergi dalam keadaan membelakangi. Ya, dan akhirat telah datang dalam keadaan mendekat. Ya. Fakunu min abna'il akhirah. Kata beliau, walikullim minhuma banun. Dan setiap dari keduanya, yaitu akhirat dan dunia, itu memiliki pengikut. Ada anak-anaknya. Ya, memiliki pengikut-pengikut. Fakunu min abna'il akhirah. Kata Ali radhiyallahu anhu, maka jadilah kalian dari anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan sampai kalian menjadi anak-anak dunia, pengikut-pengikut dunia. Ya. Jadi dunia, kita hidup di dunia ini, semakin kita lama hidup, semakin kita menjauh dari dunia. Karena umur kita semakin apa? Semakin pendek. Ya. Sementara akhirat semakin dekat kepada kita, datang akan menghampiri kita. Ya.
Jadi dunia semakin pendek, akhirat semakin mendatangi kita. Nah, makanya kata Ali bin Abi Thalib, setiap dari keduanya itu memiliki pengikut-pengikut. Jadilah kalian pengikut akhirat dan jangan sampai kalian menjadi pengikut-pengikut dunia. Jelas ya? Tapi hati-hati jangan sampai salah paham. Apa kata Syekh? Wala yufhamu mimma taqaddama annal insana yatruku tahsila ma yuqimu dunyahu wa rizqahu wa maskanahu wa malbasahu. Ya. Tapi jangan juga dipahami dari penjelasan yang telah berlalu, ya. Carilah akhirat, ya. Dunia akan ikut. Jangan dipahami bahwa seseorang itu dia meninggalkan upaya untuk menegakkan, ya, dunianya. Ya. Jangan dia meninggalkan dari dia berusaha, ya. Pokoknya akhirat saja, tidak usah bekerja. Enggak, salah. Ya. Bukan seperti itu, kata Syekh. Sehingga dia tidak lagi mencari rezeki, tidak mencari tempat tinggal, ya, tidak mencari pakaian untuk dirinya, ya. Wa yabqa alatan alal akharin. Sehingga, ya, dia menyisakan dirinya hanya bergantung kepada orang lain. Nah, ini juga hati-hati. Ya. Jangan fokus mencari akhirat, tapi dia tidak berusaha dalam kehidupan dunia ini untuk sesuatu yang bisa menegakkan kehidupannya. Karena kalau seperti itu, dia akan bergantung kepada orang lain. Ya. Bal la yadurru al-muslim ayya'mala wa yakdiha wa yuhassil al-mal. Bahkan tidak mengapa, tidak membahayakan bagi seorang muslim itu untuk dia bekerja, banting tulang, ya, peras keringat, yaitu mencari harta, tidak mengapa. Walau asbahal mal indahu kathiran. Ya, walaupun dia memiliki, ya, harta yang dia peroleh, walaupun dia mendapatkan harta yang banyak, tidak masalah. Lakinil ladzi yadurruhu an takuna dunya hammahu wa bugyatahu. Akan tetapi yang tercela, yang berbahaya ketika dunia itu, ya, adalah semangatnya. Ya, ini yang menjadi bahaya. Ketika dunia itu menjadi cita-citanya, tujuannya, semangatnya, wa mablagha ilmihi, menjadi puncak pengetahuannya. Ini yang apa? Yang jadi masalah. Dan itu memang dilarang, ya. Orang yang puncak pengetahuannya, puncak ilmunya hanya dunia, itu bukan dari sifat orang-orang yang beriman. Ya. Itu sifat dari orang-orang kafir. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan seputar orang kafir, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu orang-orang kafir, mereka hanya berilmu apa yang nampak dari kehidupan dunia. Ya, jadi puncak ilmunya mereka memang fokus di dunia. Adapun tentang negeri akhirat mereka lalai. Ya, adapun tentang negeri akhirat mereka lalai, tidak punya pengetahuan. Ya. Makanya Syekh katakan di sini yang berbahaya adalah ketika seseorang dia lebih semangat terhadap dunianya, cita-citanya hanya terhadap dunia, tujuannya dunia, bahkan puncak pengetahuannya hanya dunia. Sebab ini sifat dari orang-orang yang kafir. Ya. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kata Muhammad, bersenang-senanglah kalian di dunia ini, silahkan. Ya. Fa inna masirakum ilan nar, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka. Ya, memang disuruh bersenang-senang. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul lil kafir. Ya, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Artinya seorang itu tidak bebas, ya, dalam kehidupan dunia ini. Ya, dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, ya, dan surga bagi orang-orang yang kafir. Baik. Makanya kata Syekh di sini, kama ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi du'aihi. Ya. Sebagaimana yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam.
wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah menjadikan dunia ini sebagai akbar hammina, sebagai semangat kami yang paling besar. Ya, wala mablagha ilmina, janganlah jadikan dunia ini sebagai puncak pengetahuan kami. Ya. Jangan kita hanya belajar bagaimana bisnis ya yang bisa memperoleh keuntungan yang besar. Tidak dilarang seperti itu. Hanya jangan lupa terhadap ilmu-ilmu seputar akhirat. Iya. Makanya perlu diketahui bahwa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu jangan pernah dikira hanya tugas sebagian orang saja. Ikut taklim bermajelis ilmu hanya tugas sebagai orang, tidak. Ya, bermajelis ilmu, menuntut ilmu agama, ya, mendalami dari agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah kewajiban bagi setiap orang. Ya, kewajiban bagi setiap orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidha innaka intadhar warasataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna nas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ini seputar orang yang Syekh membawakan hadis ini seputar orang yang fokus terhadap akhirat tapi dia tidak mau berusaha dari kehidupan dunianya, bersandar kepada orang lain. Apa kata Nabi SAW? Ya, sesungguhnya jika kalian meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kalian meninggalkan ahli waris kalian dalam keadaan miskin yang mereka itu bergantung kepada pemberian orang lain. Ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Faman ja'ala hammahul akhirah, maka barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, jama'allahu alaihi syamlahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan segala urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan senantiasa datang kepadanya dalam keadaan dia tidak menyangkanya. Ya, dunia itu akan dipaksa datang kepadanya dalam keadaan dia tidak sangka-sangka. Lakin man ja'ala hammahu ad-dunya, akan tetapi sebaliknya, siapa yang menjadikan ambisinya dunia sebagai ambisinya, cita-citanya, semangatnya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan senantiasa menjadikan kemiskinan, ya, kefakiran berada di pelupuk matanya. Ya, walam ya'tihi minad dunya illa ma katabahu Allahu azza wa jalla lahu, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa-apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ya, jadi memang seperti itu. Ya. Ya, realita, kenyataannya seperti itu. Ya. Siapa yang semangatnya memang dunia saja dia cari, maka pasti dia tidak akan pernah merasa puas. Ya. Kenapa? Karena dunia itu semakin dilihat semakin jauh. Ya, seperti itu perumpamaannya, ya. Semakin dilihat semakin jauh. Seorang mendapatkan ya hasil yang banyak pasti mau yang lebih lagi. Ya. Dia dapat misalnya keuntungan 100 juta, pasti dia akan ingin bertambah dan bertambah. Ya, tidak ada puasnya. Ya. Makanya kata Nabi SAW, "Lau anna li bani Adam wadiyani min dhahab", seandainya anak cucu Adam itu memiliki harta emas bagaikan satu lembah, dua lembah, ya, maka dia pasti akan mencari lembah yang ketiganya. Menunjukkan dari tabiat manusia, mereka tidak akan pernah puas terhadap yang namanya dunia. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa-apa yang
Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari negeri akhirat. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bahagianmu dari apa? Dunia. Ya, disuruh cari apa? Fokus terhadap akhirat dalam kehidupan dunia ini, tapi ingat, jangan juga lupa dari bahagianmu di dunia ini. Ya. Baik. Kemudian ini selesai dari wasiat Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Jadi wasiatnya Al-Hasan Al-Basri, saya ulang, ya. Beliau kata Syekh sering sekali berucap, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para pemuda. Alaikum bil akhirati fatlubuha. Ya. Berpeganglah, ya. Cita-citakanlah negeri akhirat dan carilah. Fakatsiran ra'aina man talabal akhirah fa'adrakaha ma'ad dunya. Karena banyak sekali yang kami lihat, ya, orang yang fokus mencari akhirat lalu dia mendapatkannya, bersamaan dengan itu dunia juga ikut bersamanya. Wa ma ra'aina ahadan, dan saya tidak pernah melihat seseorang talabad dunya, dia fokus mencari dunia sehingga dia mendapatkan akhirat bersama dunianya. Ya, jarang seperti itu. Bahkan tidak ada. Jelas ya? Baik. Kemudian wasiat yang keenam, coba dibaca. الوصية الوصية السادسة ومن وصايا السلف رحمه الله للشباب ما جاء عن عقبة بن أبي حكيم قال كنا نجلس إلى عون بن عبد الله فيقول لنا معشر الشباب قد رأينا الشباب يموتون فما ينتظر بالحصاد إذا بلغ المنجل ويمس لحياته. Baik, Masya Allah. Kata beliau, al-wasiyatus sadisah, dan ini mungkin terakhir yang kita baca. Dari di antara wasiat as-salaf, ya, kepada para pemuda, majaan Uqbah ibn Abi Hakim, apa yang datang dari Uqbah ibn Abi Hakim. Beliau berkata, kunna najlisu ila Aun ibn Abdullah. Kami pernah duduk, ya, di bersama Aun bin Abdullah rahimahullahu taala. Fayaqulu lana, maka Aun bin Abdullah berkata kepada kami, ma'syarasy syabab, wahai sekalian para pemuda, ya. Qad ra'ayna syababa yamutun. Sungguh kami telah melihat, ya, usia muda itu telah wafat. Fama yuntadharu bil hasadi idza balagal minjal. Apa yang bisa dinanti-nanti, ya, apabila panen itu telah sampai ke penggilingan, ya, sambil beliau mengusap jenggotnya. Ya. Apa maksud dari wasiat ini? Wahai sekalian para pemuda, sungguh kami telah melihat usia muda telah mati. Ya, apa yang bisa dinanti apabila panen telah sampai ke penggilingan, sambil beliau memegang jenggotnya. Kata Syekh muraduhu rahimahullah, yang diinginkan oleh Aun bin Abdullah rahimahullah di sini, anna man balagha hada sinna hana lahu ayuhsad. Bahwa siapa yang telah mencapai usia tersebut, ya, maka tiba waktunya untuk dipanen. Ya. Li'anna zar'a idza tamma hana hasaduhu. Ya. Karena tanaman itu apabila telah sempurna, maka tiba waktunya dipanen. Ya. Ya. Walladzi kabara aidan danat maniyatuhu. Ya. Demikian pula orang yang telah tua, maka semakin dekat kematian dengannya. Ya. Fadzakara lahum dzalika liyunabbihahum alla yaktarrul insan bi ru'yatihi liman umidda lahu fil umur. Lianna katsiran minan nas yaktarru indama yara ba'dal mu'ammarin wa yadhunnu annahu sayablughu minal umur mithlahu fayufarritu fi katsirin minal umuri wa yusawwifu wa yuajjilu kama qila yu'ammar wahidun wa yagurru qauman wa yunsa man yamutu minasyababi. Kata Syekh, ya, hal ini, ya,
beliau sampaikan kepada para pemuda yang hadir di majelis beliau, itu Aun bin Abdullah, ya, untuk mengingatkan mereka agar jangan sampai tertipu dengan penglihatannya, pandangannya terhadap orang yang dipanjangkan usianya. Ya. Karena, kata beliau, kebanyakan orang itu banyak yang tertipu ketika melihat, ya, sebagian orang yang berusia panjang dan mengira ia pun akan mencapai usia yang sama. Hingga akhirnya pun dia banyak meremehkan urusannya, menunda-nunda dan mengakhir-akhirkannya. Ya, nah, ini seperti itu. Ya, ini maksud dari apa namanya, wasiat Aun ibn Abdillahi rahimahullahu taala. Ya, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para pemuda, ya, qad ra'ayna syababa yamutun. Sungguh kami telah melihat, ya, usia muda itu telah wafat. Jadi banyak orang berangan-angan, oh, tak apa-apa berfoya-foya di waktu muda. Nanti pi masa tua baru saya semangat. Belum tentu. Ya, kalian memandang orang yang panjang umurnya, tapi belum tentu kalian sampai di sana. Jelas ya? Oh, enggak apa-apa, saya bermaksiat di waktu muda. Ya, nanti tua baru bertaubat. Nah, ini anggapan yang salah. Kata Syekh, qad ra'ayna syababa yamutun. Kami telah melihat, ya, usia muda itu telah mati. Maksudnya tidak dimanfaatkan. Ya. Fama yuntadhar bil hasadi idza balagal minjal. Apa yang bisa dinanti-nanti? Apa yang bisa diharapkan apabila panen itu telah sampai ke penggilingan? Ya. Maksudnya, apa yang bisa diharapkan kalau di masa muda saja tidak bisa apa? Kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, malas belajar, pengajian pun sekali sepekan, dan semisal dengannya. Maka ketika kita mencapai usia tua, itu pun kalau sampai di waktu tua, maka mungkin saja kita semakin jauh, semakin jauh. Jelas ya? Nas'alullah as-salama wal afiyah. Beda kalau orang memang dari masa mudanya semangat. Ya. Man asya ala syai'in mata alaihi. Kata sebagian salaf, siapa yang terbiasa di atas sesuatu, ya, maka dia akan diwafatkan di atas sesuatu tersebut. Artinya apa? Siapa yang terbiasa, ya, dengan belajar, bermajelis ilmu, maka diharapkan dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebiasaan menuntut ilmu. Seperti itu. Jelas ya? Tapi kalau orang berangan-angan, oh enggak apa-apa. Ya, di waktu muda, ya, santai-santai saja. Ya, berfoya-foya saja. Nanti di apa namanya? Di waktu tua baru saya bertobat. Nah, ini anggapan yang keliru yang diingatkan oleh Aun bin Abdullah rahimahullah taala di sini. Jelas ya? Makanya kata Syekh, ya, banyak orang menyangka dia akan mencapai usia yang sampai tua. Fayufarritu fi katsirin minal umur, sehingga dia menyia-nyiakan, meremehkan dari urusan-urusannya, menunda-nunda dan mengakhirkannya. Iya. Kama qila, sebagaimana seorang penyair berkata, ya, yu'ammar wahidun fayagurru qauman wa yunsa man yamutu minasyabab. Ada seseorang yang panjang usianya, lalu memperdaya banyak orang, ya, menipu banyak orang. Dilupakanlah orang yang mati di usia mudanya. Subhanallah ya. Jadi perhatikan, yu'ammar wahidun fayagurru qauman. Ada orang, dia diberi usia yang panjang. Tapi usia yang panjang ini, ya, menipu banyak orang. Karena orang ini memandang, oh, panjang ji umurnya. Berarti saya juga akan seperti itu. Jangan seperti itu. Ya. Wa yunsa may yamutu minasyabab. Dia lupa kalau ternyata banyak juga orang yang meninggal dalam keadaan dia masa apa? Masih muda, banyak. Ya. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa fil ma'na nafsihi ja'anil Hasan al-Basri annahu qala dzata yaumin li julasaihi wa kana fihim syuyukhun, ya, wa kana fihim
syuyukhun wa syabab. Ya. Semakna dengan ini juga adalah apa yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, bahwa beliau suatu hari pernah berkata kepada orang-orang yang hadir di majelisnya. Di antara mereka yang hadir itu ada orang tua dan ada para pemuda. Apa kata Hasan Al-Basri? Ya ma'syara syuyukh, ma yuntadharu bizar'i idza balag. Mereka bertanya kepada murid-muridnya yang tua dan yang muda. Wahai orang-orang yang telah tua, apa yang dinanti-nanti dari tanaman jika telah mencapai waktu matang? Ya. Qalu, mereka menjawab, al-hasad. Ya, kalau tanaman itu sudah matang, ya tentunya apa? Dipanen. Ya kan begitu ya? Baik. Qala, maka Al-Hasan berkata, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, inna zar'a qad tudrikuhul ahatu qabla ayyablugha. Wahai para pemuda, sesungguhnya terkadang ada tanaman yang mengalami kerusakan sebelum mencapai waktu panennya. Paham maksudnya? Jadi pemuda ini diperumpamakan bagaikan tanaman. Ya. Ya. Jadi terkadang ada orang meninggal tidak sampai mencapai usia tua. Di masa mudanya sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya tanaman. Terkadang ada bibit yang ditanam belum sampai waktu untuk dipanen, ternyata dia meninggal apa? Mati duluan. Nah, ini subhanallah ya, perumpamaan yang sangat indah sekali. Ya, memberi perumpamaan yang sangat indah kepada murid-muridnya, ya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Baik. Fayang bagi lil muslim ayyakuna haluhu kama jaa fil athar. Oleh karena itu sepantasnya bagi setiap orang, ya, keadaannya itu sebagaimana asar yang datang. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Ya. Apabila engkau menjumpai waktu sore, maka jangan pernah menunggu waktu pagi. Ya. Kalau ada kesempatan membaca Al-Quran, berzikir di waktu sore, jangan bilang besok baru saya membaca Al-Quran. Jangan. Kalau ada waktu di saat itu, segera melakukan apa? Menabung amalan akhirat. La tantadhiris sabah. Jangan menunggu waktu pagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ya, apakah saya mencapai waktu pagi atau tidak? Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila kamu mendapati waktu subuh, waktu pagi, maka jangan pernah menunggu waktu sore. Ya, kalau ada kesempatan belajar di waktu subuh, jangan bilang maghrib nanti. Jangan. Gunakan, ya. Makanya di kelanjutan asar ini asar datang dari Ibnu Umar, ya, kata beliau, wa khudh min sihhatika limaradik. Ya. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ya. Sebab banyak orang, ya, dia punya semangat tinggi untuk belajar, tapi apa boleh buat? Dia ditakdirkan mendapat penyakit yang mungkin dia tidak bisa menghadiri majelis ilmu. Ya. Wa khudh min sihhatika limaradik. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang kematian menjemputmu. Ya. Baik, kemudian kata Syekh, ini yang terakhir. Qala Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, Ibnu Jauzi rahimahullahu taala berkata, yajibu ala man la yadri. Kata beliau, yajibu ala man la yadri mata yabqatuhu al-maut ayyakuna musta'iddan wa la yaghtarru bisyababi was-sihha fa inna aqalla man yamutu al-ashyakh wa akthar man yamutu asyubban wa lihadza yanduru man yakbur. Baik, kata beliau, yajibu ala man la yadri, wajib bagi setiap orang yang tidak mengetahui kapan datangnya kematian secara tiba-tiba untuk mempersiapkan diri. Ya. Ini kita wajib apa? Bersegera, bersiap-siap. Ya, beramal soleh,
bersegera untuk melakukan kebaikan sebelum datangnya kematian secara tiba-tiba. Ya, di masa sekarang ya terjadi banyak mautu fajaah, kematian secara tiba-tiba. Ya, kadang-kadang dia di meja makan, lagi makan, tiba-tiba ketiduran. Ya, ternyata bukan ketiduran biasa, itu ketiduran yang apa? Kematian. Itu namanya apa? Kematian tiba-tiba. Maka di sini, ya Ibnu Jauzi mengatakan apa? Wajib bagi setiap orang itu yang tidak mengetahui kapan datangnya kematian secara tiba-tiba untuk segera punya persiapan. Ya. Janganlah dia terpedaya dengan usia muda dan kesehatan. Fa inna aqalla may yamutu al-asyakh. Karena sungguh betapa sedikitnya orang tua yang meninggal, ya. Wa aktsar may yamutu asyubban. Namun betapa banyaknya para pemuda yang meninggal. Ya, walihada karena itulah yanduru mayakbur, jarang ya orang yang berusia tua. Ya. Wa syahidu dzalika annaka idza nadharta fil usri, buktinya apabila Anda memperhatikan para tawanan, fasatajidu al muammarina qillah, niscaya engkau akan mendapati orang-orang yang panjang usianya itu sedikit. Ya. Itu sedikit. Wa aktsaru may yamutu yakunu fi marhalati syababi ayut tifliyah, dan yang paling banyak meninggal itu di usia muda atau di usia anak-anak. Baik, ini wasiat yang keenam ya yang disebutkan oleh Syekh di sini datang dari Aun bin Abdullah rahimahullahu taala, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para pemuda, sungguh kami telah melihat usia muda itu telah mati. Ya, tidak digunakan, disia-siakan. Ya, apalagi zaman sekarang ya. Kita lihat dari apa namanya? Kehidupan para pemuda saat ini, ya, banyak hal-hal yang menyibukkan. Belum lagi HP-nya, ya, belum sosmednya, yang semisal dengannya. Kalau begitu kapan kita membaca Al-Quran? Ya, kapan kita belajar? Ya, kalau kita sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, mending ya kalau hal yang mubah yang ada di gadget kita, mending. Belum lagi kalau masuk dalam perkara-perkara yang makruh. Belum lagi kalau kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan namanya asyabab yamutun. Usia muda itu telah mati, tidak digunakan lagi. Ya, baik. Saya kira ini dulu yang tempat kita baca. Insyaallah taala di pertemuan setelahnya kita akan masuk di wasiat yang ke-7. Ini ada 15 wasiat ya yang beliau kumpulkan dalam risalah ini. Baik, hadza wallahu alam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ya berkesan di dalam hati dan kita mengilmuinya dan mengamalkan dari wasiat-wasiat as-salaf ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.